PT TBS Energi Utama Tbk Toba mengalami rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 162,27 juta dolar Amerika. Setelah di tahun sebelumnya di 2024, perseroan berhasil mencatatkan laba bersih 25,36 juta dolar Amerika. Keinformasi emiten pemirsa, PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba cetak kinerja kurang memuaskan di tahun 2025, di mana perseroan cetak rugi bersih di tahun lalu di tengah penurunan harga batu bara global dan kerugian non-kas dan tidak berulang sebesar 97 juta dolar Amerika. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia hingga akhir 2025, PT TBS Energi Utama Tbk Toba mengalami rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 162,27 juta dolar Amerika. Setelah di tahun sebelumnya di 2024, perseroan berhasil mencatatkan laba bersih 25,36 juta dolar Amerika. Sementara pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar 365,86 juta dolar Amerika, turun 5,16% secara tahunan dari capaian di 2024 yang mencapai 385,78 juta dolar Amerika. Kerugian perseroan dipengaruhi penurunan harga batubara global sepanjang 2025 serta kerugian non-kas dan tidak berulang sebesar 97 juta dolar Amerika yang timbul dari proses divestasi aset pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Langkah divestasi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada bisnis karbon. Di sisi lain, pendapatan segmen penjualan batubara turun 45,99% secara tahunan dari 360,12 juta dolar Amerika di 2024 jadi 194,50 juta dolar Amerika. Sementara pendapatan dari pengelolaan limbah melonjak 1084,60% secara tahunan di 155,42 juta dolar Amerika di 2025. Pendapatan dari penjualan dan sewa kendaraan listrik naik 34,62% secara tahunan di 8,71 juta dolar Amerika di 2025. Di tengah raihan pendapatan, beban pokok pendapatan perseroan meningkat 8,72% secara tahunan menjadi 336,17 juta dolar Amerika dari sebelumnya di 2024 di 309,21 juta dolar Amerika. Perseroan mampu mengurangi beban penjualan 70,52% secara tahunan menjadi 328.090 dolar Amerika dari periode sebelumnya di 1,11 juta dolar Amerika. Sementara di sisi lain, perseroan memiliki total aset 793,09 juta dolar Amerika, berkurang 11,26% secara tahunan dibandingkan total aset di 2024 di 893,74 juta dolar Amerika. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Toba rebound pemirsa seiring penguatan indeks harga saham gabungan karena dalam sepekan terakhir Toba sudah mengalami pelemahan yang cukup signifikan dan dalam sepekan saham Toba sudah melemah di atas 19%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham Toba di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level Rp560 per saham, menguat jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan hari sebelumnya di Rp550 per saham, kemudian 935 menguat ke 570, bahkan secara intradaynya menguat ke Rp580 per saham. Namun di penutupan sesi pertama siang tadi penguatan terbatas, saham Toba masih bertahan di zona hijau, bergerak di level 560. Pembukaan sesi kedua menguat tipis ke 565. Saat ini saham Toba menguat ke 570 dengan persentase penguatan di 3,64%. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham Toba dalam beberapa bulan terakhir lebih cenderung mengalami pelemahan. Ya, di perdagangan 7 Oktober saham Toba masih diperdagangkan di level cukup dalam ke Rp695 per saham. Januari mencoba untuk bangkit menyentuh di atas level 900-an, namun Februari dan Maret saham Toba kembali mengalami tekanan yang cukup dalam. Sepekan terakhir melemah di 19% dan hari ini berbalik menguat ke 570, intraday hari ini sempat ke 580. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat next ke grafis selanjutnya.
Posisi pernya minus di 1,71%, PSR-nya di 0,75 kali, PBV-nya di 1,42 kali, dan PCFR-nya di 52,97 kali. Ya, kombinasi sejumlah informasi terkait juga dengan Toba, baik dari sisi valuasi, kemudian teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat signifikan di perdagangan Selasa di tengah koreksi dalam indeks dolar Amerika seiring dengan tensi Timur Tengah untuk sementara mereda. Dikutip dari data RTI hingga Selasa siang tadi, rupiah menguat di 0,38% di level 16.876 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,62% di level 16.830 per dolar Amerika. Sementara itu di Selasa pagi pemirsa, indeks dolar Amerika terpantau berada di zona merah dengan pelemahan cukup dalam di 0,32% ke level 98,860. Pergerakan rupiah diperkirakan mendapat sentimen positif, terutama dari melemahnya indeks dolar Amerika. Tekanan terhadap dolar Amerika terjadi setelah Presiden Donald Trump mengatakan perang melawan Iran dinilai sudah tuntas. Hal ini meredakan kekhawatiran investor terhadap konflik yang mengganggu pasokan energi global, menekan pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga investor beralih ke aset lain di luar dolar Amerika. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.863 rupiah jelang penutupan. Pasca penutupan menguat di 0,56% di 16.845 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.626 rupiah, pound sterling di 22.678 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 107,02 rupiah. Harga batubara menguat signifikan di tengah meningkatnya ketidakpastian keamanan energi Eropa. Harga minyak anjlok 6% usai Trump isyaratkan perang Iran akan segera berakhir. Sementara harga emas stabil di tengah pelemahan dolar Amerika yang terbebani sinyal konflik Timur Tengah yang mereda. Harga batubara menguat signifikan tersengat lonjakan harga minyak dan ketegangan di Timur Tengah. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Senin waktu setempat untuk pengiriman April ditutup di 143,8 per dolar Amerika per ton, melonjak 4,7% di 3 hari beruntun. Meningkatnya ketidakpastian terhadap keamanan energi Eropa mendorong sejumlah negara untuk sementara kembali mengandalkan batubara dalam pembangkit listrik. Harga minyak dunia turun tajam di Selasa pagi waktu Asia setelah di sesi sebelumnya sempat mencapai level tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Penurunan terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memprediksi perang di Timur Tengah dapat segera berakhir sehingga meredakan kekhawatiran gangguan pasokan minyak global. Melansir Reuters, harga minyak Brent turun 6,6% di 92,45 dolar Amerika per barrel. WTI Amerika merosot 6,5% ke level 88,65 dolar Amerika per barrel. Harga emas tetap relatif stabil di Selasa pagi seiring investor mengambil sikap berhati-hati terkait ketegangan di Timur Tengah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang melawan Iran akan mereda. Sentimen ini juga berdampak kepada pelemahan dolar Amerika dan membuat emas yang dihargakan dalam dolar menjadi lebih murah. Melansir Reuters, harga emas spot turun tipis 0,1% di level 5.131,24 dolar Amerika per troy ounce. Berbagi sumber, IDEX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI melemah semakin dalam di 5,37% di level 89,68 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,11% di 17.404 dolar Amerika per metrik ton. Emas masih melanjutkan penguatan di 1,59% di level 5.185 dolar Amerika per troy ounce. CPO melemah di 2,51% di 4.424 ringgit Malaysia per tonnya.